وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dan haram pula atas yang junub, orang yang belum mandi wajib. Apa yang haram dengan orang yang berhadas besar kecuali mandi wajib dulu, yaitu adalah membaca khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat sembahyang. Makanya sembahyang Jumat itu hanya 2 rakaat. 2 rakaatnya adalah khutbah Jumat. Si orang yang jadi khatib, tuan khatib wajib suci. Apabila tuan khatib kada jujur, bahkan tuan khatib tadi ada sah 1 Jumat, semasjid tak sah. Nah, ini bedanya nih. Apalagi tuan khatib kada ingat mandi wajib, mandi ya, kada ingat berniat, bisa juga. Mandi dia, tapi kada ingat berniat. Atau mandi, tapi salah mandinya. Ada keseluruhan kena air. Ini Pak Ibu, maaflah, orang wah ini bertato-tato. Tato itu juga biar buka kitab Sulamat Taufik. Tato itu tahulah Bapak Ibu harus dioperasi, dibuang, harus konsultasi ke dokter kulit. Ada orang memaham tato itu seni apa tato? Ujar orang yang membenarkan tato seni, pian harus pakai kacamata agama. Tato itu menutupi pori-pori kulit. Jangan ulang. Tapi guru ini ada ustadz yang membolehkan bertato. Dalam kitab Sulamat Taufik, tato itu dosa besar. Sulamat Taufik yang ngarang kitabnya itu ada syarahnya lagi, penjelasan kitab Sulamat Taufik, namanya kitab Is'atul Rafiq. Kecuali bukan tato seperti apa tuh, tuliskan link karena apa itu, atau curitan bekas pedol ada apa, atau tinta bekas apa namanya itu orang memilih pemilihan umum ada apa, itu rusak. Tapi kalau sudah disuntik seperti ditusuk-tusuk, itu diwarnai macam-macam, lalu puri-puri kulitnya tertutup, harus dibuang dulu. Biayanya kan sedikit, Pak Ibu membuang itu, membuat tato itu biayanya sedikit, membuanginya 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Belum menanyakan lebih. Membuat tato 500.000, membuanginya bisa 15 juta. Itu Bapak Ibu mungkin karena pergaulan. Seni datang dari mana seni? Banyak Bapak Ibu sekarang nih, anak-anak kita bertulisan macam-macam warna di sini, nampak tulisannya ngarang apa di sini, macam-macam. Di sini dulu pada saat coba jadi ke dokter kulit, itu harus di laser kameranya. Dokter kulit aja menyuruh cara membuangnya di laser, di macam-macamnya ya lagi Pak Ibu, rusak kulit akhirnya. Seni itu mendustai kita.
Jangan kita membenarkan yang bertentangan dengan agama. Itu pentingnya. Mudahan anak cucu kita jangan maka itu harus Tuan Guru menyampaikan. Wajib Tuan Guru menyampaikan. Biar dimusuhi orang pada bapak. Banyak pak ibu ini. Apalagi itu rambut bersemir-semir, jenis semirnya bukan jenis semir yang seperti pacar lah orang dahulu. Wah ini payah kayak dicat, rambut tuh kayak dicat. Itu jeruk kada resap air ke pori-pori ke akar rambutnya lah. Rambut itu dilapisnya dengan jenis semir yang terbuat dari cat tadi. Ada sah diwajib ya. Cukup selamanya. Kenapa ya Bapak Ibu? Kadang-kadang bibirnya enam wah ini jauh sudah dari ilmu agama. Di hatinya itu Pak Ibu tidak ada hendak menuntut ilmu agama. Ilmu tujurun hilang dengan sebab dua, ilmu agama ini akan hilang. Dan itu pasti terjadi karena hadis Nabi sudah menjelaskan. Pertama, banyaknya wafatnya para ulama. Itu satu. Yang kedua, peminat menuntut ilmu agama pada banyak. Peminat menuntut ilmu agama di karenanya. Apalagi kekanakan kita lah ini senangnya ini di kafe-kafe jadi kan. Berat ya. Generasi penerus kainat tuh nang kakak itu wani bebandir agama tuh nang kakanakan wah ini nih ini wani bebandir agama bahannya Google pamannya pina bujur Google tuh Pak gue analisis soalnya salah kalau di kitab. Makanya ulun tuh kalau ada berbeda pendapat ulun mau foto kitab melihat di Google kayak ini kitab kayak ini hebat mana hebat kitab. Nah ini yang banyak terjadi. Hanya ada Tuan Khatib Pak gue buku panjang Tuan Khatib ini buku panjang nih. Kalau Tuan Khatib ini kukunya panjang lah, daging nang di bawah kuku, kulit nang di bawah kuku, itu harus diwajib dimasukkan baju ke bawah kuku. Kira-kira sampai ke situ lah kira-kira. Jarang. Nah, jarang orang kayak ini nah. Ini kukunya panjang. Kuku panjang itu menutup kulit yang di bawah kuku. Kulit yang di bawah kuku itu wajib kena air, baik berwudu apalagi mandi wajib. Karena masih bisa dimasukkan air ke bawah kuku yang panjang. Kecuali kita potong kuku sampai ke kulitnya, ada lagi Pak Ibu kita kewajiban untuk menyampaikan air ke bawah kuku karena kuku panjangnya ada. Kira-kira tanya aja ya, nah kuku panjang tuh tanya aja. Itu di hulu sungai Amung Tay ampi orang. Jadi khotib kayak itu kuku panjang ampi orang. Jadi imam kayak itu kuku panjang ampi orang pecat. Aku nih emang ada pemimpin orang hulu sungai. Teliti itu. Nah itu Bang musibah Bapak Ibu bagi agama. Musibah. Apa musibah bagi agama? Karena nang memimpin umat ini untuk menghadap Allah ada masalah. Ngalih dulu Bapak Ibu. Tapi guru di Najer, kukunya kada panjang Bang. Betisnya kukunya panjang sama itu. Sama kotor di kaki sama aja juga. Kan kadang-kadang kita kada sadar membiarkan kuku di kaki itu panjang.
Padahal tuh ada kewajiban menyampaikan air ke kulit yang di bawah koko yang panjang. Malah guruin lah, kain. Karena ulun ini bang Pak Ibu jadi imam lah, kadang-kadang tuh kan, ya jadi imam lah, datang di sini nak jadi imam. Tapi kadang ada niatan aja jadi imam tuh aja. Tapi ulun hantam sama yang berjemaah gitu aja. Lihat di koko, kadang ada panjang koko ulun lah. Nah koko kadang ada panjang lah koko panjang kadang ada panjang. Nah koko biar kan razia kan. Lihat dia seorang. Alhamdulillah, nah koko kiri kanan gak ada panjang kaki, tangan ada panjang. Karena aku ada tanggung jawab karena terhadap umat Rasulullah kalau belum jadi imam. Ini jadi panjang koko kada diurus atau diurus juga seninya. Nah ini Pak Ibu. Kalau mandi wajib kada sah, atau gurunya kada sah akhirnya. Nah kemudian lagi, berarti orang yang berhadas besar haram jadi khotib Jumat dan sujud tilawah. Nah sujud tilawah ini sujud sajadah. Sujud sajadah itu bisa juga di luar sembahyang, seperti membaca ayat yang ayat di situ disuruh sujud sajadah. Walaupun dia nggak sembahyang, tapi dia membaca ayat. Membaca ayat itu perintah untuk sujud sajadah. Seperti misalnya surah sajadah ada orang yastakbirun, duduk dia membaca itu langsung berniat sengaja sujud sajadah. Allahu Akbar. Nah, kalau kita sembahyang subuh Jumat berdiri jelas jadi imam atau jadi makmum, ikuti imam sujud sajadah. Kalau kita duduk sendirian membaca surah sajadah, duduk langsung aja menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah, berniatnya itu waktu turun menuju sujud sengaja aku sujud sajadah atau sujud tilawah. Sengaja aku sujud tilawah. Dalam hati waktu turun menuju sujud. Waktu Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Nah, itu tuh. Berarti wajib suci dari hadis besar, termasuk suci dari hadis kecil. Karena sujud itu bahagian dari pekerjaan yang luar biasa dalam sembahyang. Apalagi dan sujud syukur. Nah, sujud syukur Pak Ibu. Wajib juga suci dalam keadaan tidak junub dari hadis kecil atau hadis besar. Orang sepak bola sujud syukur berdosa bukan pemainan biar tahu lah. Wajib menghadap kiblat. Kalau sujud syukur wajib menutup aurat. Kalau orang sujud syukur, oh ya ini kita jebol gawang lawan sujud syukur semuanya dasar belul ini. Ada paham mananya? Siapa yang berdosa, siapa yang dekat membuatnya. Berarti pemain pembinanya lah, pelatihnya lah. Nah iya gitu. Banyak kalau ibu orang, ini agama kita ini tahulah Bapak Ibu dirusak oleh orang Islam kita sendiri. Karena apa? Ketidaktahuan tapi mengerjakan. Yang manusia itu jadi ada 4. Manusia ini ada 4. Kita masuk ke mana?
Ada yang tahu dengan perintah Allah dan tahu larangan Allah. Ini manusia nampak bagus. Nomor satu, tahu perintah, tahu larangan Allah. Ini manusia yang luar biasa. Sembahyang dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia berhaji bagi yang mampu, dia menuntut ilmu, dia tidak mampu, dia tidak nyambung ayam, dia tidak mengambil milik orang, dia tidak menipu, dia tidak korupsi, dia tidak memakan harta anak yatim, dia tidak melakukan bisnis riba. Ini orang itu di kelas orang top. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama, amin. Ilmu juga kalau itu mudahnya. Yang kedua, tahu perintah. Ini perintah Allah, tapi tidak tahu ini larangan Allah. Tahu perintah Allah tahu, tapi dia tidak tahu larangan Allah. Orangnya sembahyang, indah sembahyang menyembelih ayam. Tahu perintah, tapi tidak tahu larangan. Sembahyang, nyembelih ayam. Sembahyang, judi online. Sembahyang orangnya nipu orang. Sembahyang ambil sandal orang, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Artinya perintah tahu, larangan tidak tahu. Banyak aja Pak Ibu juga. Orangnya sembahyang Bapak Ibu, saja nyambung ayam. Orangnya sembahyang, menakar takaran curang. Orangnya sembahyang, menimbang, nggak tepat. Dua. Yang ketiga, tahu larangan tahu. Larangan tahu dia. Larangan tahu. Tapi perintah nggak tahu. Larangan tahu. Perintah tidak tahu. Kayak apa? Bapak Ibu. Larangan tahu. Tapi perintah tidak tahu dia. Kayak apa yang ini? Kurang nih. Larangan tahu. Perintah tidak tahu. Larangan tahu. Orangnya kada menipu. Orangnya kada ngomong ayam. Orangnya kada judi online. Orangnya kada sembahyang. Orangnya kada puasa. Orangnya kada berzakat. Orangnya kada menuntut ilmu. Sarabang ada. Itu indah. Paham nggak Bapak Ibu? Tidak tahu perintah, tapi tahu larangan. Larangan tahu aja, perintah ada tahu. Berjudi kada, sembahyang kada, puasa kada, nyuntan kada. Dia menantang cari jadi dunia ini ketemu tuh. Sarabak ada, sarabak tidak ada. Wah, ada kada fenomena kayak itu? Larangan tahu, perintah kada tahu. Ya tadi, ada menuntang, ada berjudi, ada mabuk, ada sembahyang, ada puasa, ada berzakat, ada mengganggu orang, ada menuntut ilmu. Umat inilah kayak apa aja malaikat ini manusia yang ini. Nang keempat,
Ini Bapak Ibu berkat tidak menonton ilmu pinanku kenal. Yang keempat, tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Kada tahu perintah, kada tahu larangan. Inilah kelompok jenis binatang. Dan ada manusia itu bakal lakukan seperti binatang, bukan binatang. Kelakuannya seperti binatang, tapi bukan binatang. Ada tahu perintah, ada tahu larangan. Ini di kambing, namanya yang apa? Tanaman orang sikapnya, yang ada tahu pada larangan. Tanaman orang dimakannya, bisa ada tahu ini. Larangan gak ada tahu, perintah gak ada tahu. Iya binatang gak ada, kambing. Tanaman siapa? Makan terus. Itu tuh. Kambing. Kambing itu binatang yang sulit diatur. Berarti kalau manusia itu sulit diatur, jangan disambat. Pinang alih benar diatur. Lihat di kambing tuh, mana di jalan, tapi jalan gak rata ada. Memikirkan apa yang tahu dimakan lah. Berarti beliau kurang tuh pada rata kambing nggak kurang. Ada itu nih sifat kambing. Di hutan, raja hutan itu pasti singa. Ini kuat, raja hutan singa. Udah gak pernah mendengar di hutan itu pemilihan umum. Ya, siapa yang kuat? Akulah raja. Ya raja hutan. Nah, itu tuh. Kayak apa caranya? Nah, penting aku jadi pemimpin. Kan itu tuh. Ada tahu perintah, ada tahu larangan. Raja singa. Pokoknya aku rajanya. Itu pembaik. Ada kaidah manusia yang Allah bentuk, Allah rupakan seperti muka itu rupa singa, bertubuh manusia, bermuka muka singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan terjadi pada kita. Ada lagi bermuka ular, itu tanda orang munafik. Ular itu diinjak di ekor kepala. Nah, diinjak di kepala ekor, diinjak di tengah. Nah, ada pulang pakai gue bermuka kulit. Nah, belum ini kajian hadis. Serakah, tamak, sifatnya. Lihat di monyet tuh, pisang. Nah, di mulut belum habis, di tangan. Nah, kakinya belum lagi habis. Di tangannya pisang, ada duanya. Di kakinya pisang, ada duanya. Di mulut belum habis lagi. Nah, serakah, rakus, monyet. Sifatnya jangan disambat orang lah. Monyet, tampar orang. Tapi ada Bapak Ibu orang Islam ini berkelakuan seperti kelakuan lebah. Bukan muka lebah, akhlaknya bagus. Lebah itu bagus Bapak Ibu. Orang Islam ini Pak perutnya sensitif. Lihat di lebah, makanannya sari pati bunga.
Lebah itu Bapak Ibu di mana aja bertengger kan ada mematahkan dahan pohon. Bagusnya ada mengganggu orang. Lebah itu ada merusak. Lihat tuh kan, ada lebah merusak ranting pohon. Ada. Lebah itu bergotong royong. Lebah itu persatuannya kuat. Lebah itu kadang mau bercerai-berai karena makanannya baik. Lebah itu kalau diganggu, Bapak, kalau diganggu, nah itu akhlaknya orang Islam. Orang Islam ini kadang mau bermusuhan, tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Itu orang Islam. Orang Islam ada mau bermusuhan, orang Islam. Tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Orang Islam. Akhlaknya akhlak lebah. Lebahnya kalau nggak diganggu menyerang sampai masuk ke dalam banyu madangi itu. Mau ada percaya perjuangan ya. Mau ada bongkar. Bagus gak ada akhlak lebah. Melahirkan madu lagi. Iya makanannya baik. Kalau kuatnya jadi baik. Mempengaruhi makanan itu mempengaruhi keutuhan kita akhlak. Lihat di nyamuk kenapa? Nang dihisapnya apa? Hah? Darah najis kada? Najis. Lihat di kalau nyamuk, kayak nyamuk, ulang ada gurit tiga bulan. Ya. Ngek. Nyamuk, makanannya ada bersih darah. Nyamuk itu serakah, rakus, menghisap darah orang pada minta izin. Maling si nyamuk tadi, serakah nyamuk tadi, sampai kada bisa terbang nyamuk tadi. Setelah puas menghisap darah, apa yang ditinggalkannya? Malaria, apalagi demam berdarah, apalagi penyakit diri nyamuk apa? Orang ingat lagi malaria, demam berdarah, ya, apalagi sakit gajah. Nah ya kaki gajah kan, ya orang paham tuh nama penyakitnya itu apa ya? Ya bujur, ya orang kampung kaki gajah kan, kaki gajah apa tadi? Malariasis. Oh milariasis. Nah ya terima kasih. Nah, ini ada guru kesehatan di sini. Lapor kita berisik. Ayo, kenapa? Maka nyamuk kayak itu makanannya nakar baik, lahirlah tingkahlah orang lain. Itulah baik gue. Allah memberikan perumpamaan semua ciptaan Allah ada hikmah kalau kita mau mempelajarinya. Nah kembali lagi kita. Berarti sujud syukur itu wajib untuk duduk lihat angkat takbir langsung sujud. Allah langsung sujud. Waktu menuju sujud tadi maka takbir kan Allah kan usah Allahu Akbar kan usah langsung Allahu Akbar. Duduk waktu sujud waktu dalam keadaan duduk. Lalu waktu Allah menuju sujud tuh di situ niat sengaja aku sujud syukur, berwudu, bertutup aurat, kayak orang sembahyang dia
nah ini kesalahan. Ada kiblat kada, berwudu kada, berapa dosa? Bukan pemain sepak bola itu harus diberitahu ya. Jangan sujud syukur bukan biar naik, biar nambah dosa aja akhirnya. Maka dibiarkan orang Islam yang paling berkualitas. Ini Bapak Ibu yang terjadi, orang Islam yang paling berkualitas. Orang Islam intinya kada paham cara sujud syukur itu kayak apa. Artinya intinya di Islam, tapi kadang berkualitas, hanya berkualitas menjebol lawan secara dunia, secara agama memprihatinkan. Ironi menyedihkan. Itu Bapak Ibu, maka dituruti orang lain, orang pemain yang lain, ambil jebol dong lawan sujud syukur. Ada kiblat ada, penghubung ada, kesalahan kurang. Berapa dosa? Dan itu dianggap biasa. Padahal itu musibah bagi agama begitu. Nah ini Bapak Ibu, kalau jerulah kesalahan pada agama tidak biasa ya manusia ini. Tapi kalau kesalahan secara dunia ributnya luar biasa. Di situ Pak Ibu kita mulai itu. Apabila kesalahan urusan dunia ributnya luar biasa. Kalau kesalahan di masalah agama rasa biasa-biasa, tanda agama ini mulai mudar kaitannya, gulung tikar. Akhirnya hanya betapa orang ada tapi paham. Wani menjawab, lalu memfatwakan menyesatkan, akhirnya Pak Ibu terjadi sudah terjadi. Ulun kadang-kadang lah di masjid-masjid itu nah, entahlah di masjid sini kada tahu ulun lah. Misalnya di Masjid Al-Haram Martabura, kalau dihitung-hitungan ulun ada tuh. Ulun yang menjadi khatib tuh di mana-mana. Tuhan sudah pulihkan Pak Ibu. Sudah pulih. Di Amuntai sama. Di Amuntai itu ulama setiap musola atau ada tuannya. Setiap masjid itu ada ulamanya. Sekarang kita beli ke Amuntai. Ada dana lagi. Nang ada tuan guru nang datang itu maksudnya jadi khatib itulah tuan gurunya. Generasi penerus ini kan ada memikirkan generasi akan datang ini kayak apa, ada dari itu berat ya, berat. Memang kayak itu sudah memang kayak itu ulama itu langka ya zaman. Nah kemudian Bapak Ibu lagi, dan haram atas orang yang berhadas kecil belum bodoh, hadas kecil itu kan belum bodoh. Haram, apa yang haram itu sembahyang. Tidak boleh sembahyang kalau ada wudu. Kalau ada wudu bawa tayamum itu ada apa? Tayamum itu iya untuk wudu itu ada apa? Berarti kada boleh sembahyang kalau ada wudu atau membatalkan wudu. Batal wudu ditersakan sembahyang. Ada boleh haram berdosa seperti akan kerja tapi sedikit ya siapa akan sedikit harusnya sembahyang. Si makmum yang di belakang imam ini menanyai tiga tonton mam apa biar ada akan kerja sedikit aja ya kayak apa ini sedikit aja imamnya ada paham ujar makmum batal mamai kampian ini kalau sedikit lagi bakal apalagi baiknya
Allah Ta'ala Maha Pengampun. Si Karas ini menjawab, ayo ibu, ayo batal, makmum ada tahu dua. Sekalinya, dia kena belajar pikirkan ikan yang tak kepoha. Pendatang ini mahina orang Allah. Pendatangnya ada kenal lagi ini membatalkan faktor ada menuntut ilmu atau makanan yang haram masuk ke apapun lalu hati itu gelap, hati itu gelap. Ulun baiknya sampai di kebun korban Madinah, kebun korban Madinah, tidak kebun korban di Madinah, ulun ke kebun korban di Madinah. Ramai orang macam-macam motif sendiri. Ulun melihat orang tuh pakai kantongan plastik dan kresek yang halus, marasai, buat sarau. Kayak apa? Kan kalau orang Arab menjual halal, ini asik kalau Bapak Ibu melayani kembali di hati biar. Nah, kurma berning kenal mengambil sarung buat dengan plastik kresek. Kurma sukari mana saya lagi? Orang sibuk ambil sarung. Kurma ajwa haram ambil sedikit. Nah ini Madinah ambilnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sana tuh beribadahnya luar biasa pahalanya, mengerjakan dosa luar biasa dosanya. Di sana tuh ibadahnya luar biasa pahalanya, mengerjakan dosa luar biasa dosanya. Ini nih kira-kira nih nang rancak sarwan nih ambil wadai orang kayak gini juga nih. Rokok orang secangkir, nah sabdu bila aja lagi rokok dicangkir tuh. Nah ini kalau kuat nih tak bau kata-kata haram. Tapi pinnya ambil pandir kayak itu di sana tanpa orang ini. Diperlihatkan Allah anak kelakuan manusia nih nah. Nah jangan kayak itu julung hubungan keluarga kelakuan. Kaina pulang makanan tuh makanan tuh di hotel tuh. Pas manang kalau iwak 3 mantap di piring. Iya kan dia itu kan lagi kalau di situ prasmanan di sini nah laporan, iyalah. Prasmanan di sana adalah pelapor. Ya Allah, ya Rasulullah, 3 iwak anak di piring makan. Karena rutin sepanjangan itu Anda pulang. Apal 3 andamnya pulang, untuk makankannya sapiring pulang membawa apa kamar. Kecucutan aja ini ke Makkah Madinah. Ada sabda kelakuan ini dilarang. Ini akan tahu. Perintah tahu larangan, gak tahu iya nih manusia. Berat kalau ya. Itu bantuan guru itu kadang-kadang di akhir zaman itu diam lagi, banyak ada yang pantil lagi. Nah itu Pak Ibu. Kenapa? Panggilan sini dimusuhi orang. Ya Allah. Nah kembali kita lagi. Dan tawaf ada boleh orang berhadas kecil tawaf. Karena setelah tawaf sunat tawaf sebenarnya sunat tawaf.
Kayak apa guru bersentuhan di sana? Jangan menyentuh orang. Maksudnya tuh lawan jenis. Dan kita tidak menyentuh kada batal wudhu kita. Karena di sana tersentuh, disentuh kada batal. Kecuali kita menyentuh sengaja berarti batal. Itu pendapat Imam Syafi'i dan ashab Imam Syafi'i. Di sana, ingat di sana ada keringanan bagi mazhab Syafi'i di ketika tawaf tersentuh, disentuh kada batal. Kalau ibu-ibu amannya dia pakai kaos kaki, pakai sarung tangan. Kami lelaki kayak apa? Pakai kaos kaki, berjahit, pakai kaos tangan, sarung tangan, maksudnya berjahit, biar dia pulang kayaknya. Nah, itu tuh Pak Ibu itu. Wajib wudhu dan sujud tilawah. Nah ya kalau masuk nih tadi di atas sujud tilawah juga bro, itu hadis besar. Ternyata hadis kecil pun kada boleh kada wudhu. Hafal Al-Quran, baca surah sajadah, tapi kada menyentuh Quran sampai sujud tilawah. Hum yastakbirun. Nyapa lalu dilakukannya sujud haram, biar kada wudhu walaupun kada menyentuh Quran, biar kada paham larangan Allah, tahu aja Quran hafal tahu tapi kada paham larangan Allah. Ini kada berpikir kurangnya. Ada mau belajar fikih hafal Quran aja tapi kada belajar fikih, ini akibatnya Allah. Dia hafal Quran, membaca surah sajadah sampai wahum yastakbirun, dia enggak berwudu. Ada jadi masalah membaca Quran kada berwudu, asal jangan menyentuh. Sekali sampai wahum yastakbirun, sujud tilawah atau sujud sajadah haram ikam pintarai walaupun ikam hafal Quran. Karena uang sujud tilawah atau sujud sajadah wajib berwudu, wajib menghadap kiblat. Nah, kawalah Bapak Ibu hafal Quran kan berpikir itu nanti mulut maaf. Fikih diutamakan. Orang ini hafal Quran, orang ini alim fikih, orang alim fikih yang diutamakan imam. Bukan hafal Quran. Ini orangnya hafal Quran. Nang seikungnya ahli fikih, nang ahli fikih diutamakan imam. Takutan karena orang ini hanya hafal Quran, kayaknya berdahan kayak apa? Jar batal. Pun orang ahli fikih ini ada berdahan, walaupunnya kuliah Allah jangan hafal. Nang ini sebijian Quran hafal, tapi kada ahli fikih. Nang ahli fikih utamakan imam. Kalau ada apa kaidah Pak gue ahli fikih, karena tidak semua orang mempelajari ilmu fikih. Orang hafal Quran pasti mulia, jujur. Tapi kalau urusan sudah ya bukan orang hafal Quran diutamakan, yang alim fikih diutamakan. Bukan kita fikih bagi saya. Apalagi dia hafal Quran, alim fikih kurang afdal jadi imam. Ada kau bakal karasan agama nih Pak Ibu, kita nggak salah. Bukan agama yang salah, kita yang salah. Apalagi kayaknya tuh yang di belakangnya orang hafal Quran, nang imam ini ahli fikih, antuk nang imam nih apa ahli fikih ini maju, apa ahli Al-Quran ini maju ya kan? Nang hafal Quran ini maju, bukan ada ngerti fikih, maka imamnya takkan waktu sujud dia pulang. Takkan tuh si imam nih waktu sujud. Jauh imam mengucap hafal Quran kamu ada mah. Diatur oleh fikih baik. Dan sujud syukur haram pada wudhu, dan khutbah Jumat haram pada wudhu, dan menyentuh mushaf haram pada wudhu. Ada tulisannya tuh. Nah, ulun kada lagi menyampaikan. Sudah dalam kitab ini ada nama.
Ada pembelajar menyentuh Quran, ada betul tulisannya ada. Tapi nang dulu ada kalau itu membaca Quran niatnya zikir, karena tercampur bacaan Quran kalau ratib. Nah itu wirid-wirid. Kalau tercampur kan dulu buku-buku agama di dalam itu ada Quran guru seperti surah Yasin, ada di Risalah Amaliyah, boleh baik ada beberapa tercampur. Tapi tangan hati-hati menyentuh tulisan Qurannya. Nah itu pulang kalinya. Demikian lagi kulitnya, nah wallahu a'lam dulu panjang pembicaraannya dan menyentuh mushaf ingin situ dulu. Insya Allah kita sampai ke minggu depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berniat mengaji ulang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك بالحق تقضي حاجاتنا والمسلمين خير صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله